Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Aridia Pramesti, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Kendal, Kabupaten Kendal. Dalam kali ini pada modul 3.1 demonstrasi kontekstual, saya mendapat tugas wawancara kepada pimpinan sekolah mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Berikut ini saya akan melakukan wawancara dengan Kepala SMA Negeri 1 Pegandon, Bapak Nur Hadi, SPD, MPD. Pak Nur Hadi, apa kabar? Alhamdulillah sehat, Bu Ari. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Selamat dulu ya, sudah guru penggerak. Terima kasih Pak. Terima kasih atas dukungannya Bapak. Terima kasih sekali atas waktunya. Pagi ini saya mengganggu Pak Nur sebentar untuk melakukan wawancara terkait tugas saya di modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan yang dilakukan oleh seorang pemimpin. Bapak, beberapa hal yang ingin saya tanyakan ke Bapak tentang pengambilan keputusan, bagaimana Pak Nur Hadi mengambil keputusan yang terkait dengan nilai-nilai kebajikan atau yang ada pada dilema etika dan bujukan moral, Pak. Ya, satu sisi ketika sebuah pilihan harus ditetapkan, tentunya ini menjadi sebuah proses yang tidak mudah, apalagi kalau kita kaitkan dengan nilai moral dan kebajikan. Sesuatu yang muncul tentunya akan mengalami sebuah semacam gradasi. Efek yang muncul nantinya akan berpengaruh juga terhadap hasil dari sebuah keputusan. Nah, dalam hal ini tentunya kita berpegangan pada satu nilai kebajikan, pengaruh yang akan muncul, kemudian juga skala prioritas. Itu menjadi bagian terpenting seorang pemimpin ketika harus memutuskan. Walaupun mesti ada yang persentase kecil lah, mesti ada yang tidak bisa menerima, tapi faktanya ini adalah sebuah keputusan yang harus diambil oleh kepala sekolah. Mau tidak mau pemimpin itu harus bisa mengambil satu keputusan yang harapannya tidak merugikan pihak lain. Begitu ya Pak ya. Bapak, terus bagaimana cara Bapak mengidentifikasi apabila ada kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, satu sisi kita lihat skala prioritasnya. Walaupun kedua-duanya sama-sama ada nilai kebajikan dan ada kesamaan proses ke depan, tetapi tetap kita lihat prioritas. Prioritas itu menjadi acuan utama, sehingga walaupun ada dua pilihan yang akan ditentukan mana yang mau diambil, kita lihat dari segi prioritas. Kita menjadikan itu sebagai tolak ukur awal, ya. Sehingga tidak menjadi keputusan yang sia-sia ketika bukan prioritas dipilih, tentunya akan menjadi sebuah kesia-siaan. Baik Pak, terus langkah atau prosedur yang Bapak lakukan biasanya seperti apa Pak? Ya, kita akan melakukan satu analisis, dalam arti di sini kita akan melihat langsung situasi yang ada, observasi, kondisi lapangan, kondisi kebutuhan, baik guru, siswa, kemudian juga kita akan melakukan interview dengan beberapa pihak, dari dua pihak yang tentunya akan menjadi bagian dari dua keputusan yang mau diambil. Nah, dari interview dan observasi inilah nanti menjadi data. Nah, data ini yang diolah nantinya akan menjadi sebuah keputusan real. Sehingga kita tidak by like and dislike, bukan, tetapi betul-betul data. Kalau bisa memungkinkan, seorang kepala sekolah juga membuat instrumen dari data itu nantinya diolah menjadi sebuah poin penting. Sehingga persentase keputusan yang mau diambil itu sudah ada perhitungannya. Sehingga bukan hanya karena suka tidak suka. Gitu nih Pak. Bapak, hal-hal penting atau yang efektif selama mengambil keputusan menurut Bapak itu apa saja Pak? Ya, hal terpenting adalah kita komunikasi. Komunikasi dengan, kalau di sini kita berhubungan dengan bekerja dengan benda hidup, manusia, maka kita tentunya akan melakukan satu aktivitas, baik itu guru, kemudian siswa, kita lakukan pendekatan. Nah, pendekatan inilah kita akan sampaikan plus minusnya, kemungkinan yang akan muncul, dan keuntungan serta keuntungan dalam arti di sini bukan keuntungan material ya, tapi keuntungan dalam hal kebermanfaatan dari keputusan nantinya. Yang paling efektif menurut Bapak? Ya, tentunya kita ya kebajikan dan etika moral menjadi bagian yang
tolak ukur utama gitu ya. Sehingga keputusan itu tidak menyimpang jauh dari kedua hal tersebut. Dua-duanya utama kalau saya kira itu. Bapak, selama melakukan pengambilan keputusan, apakah ada tantangan Pak? Tantangan terberat itu bisa diceritakan Pak? Seperti apa Pak tantangannya? Ya, tantangannya tentunya efek yang muncul ketika ada dua buah keputusan yang harus dipilih. Tentukan satu pilihan yang mungkin berat bagi sebuah situasi yang muncul. Kemudian juga adanya beberapa pihak yang tentunya nantinya akan terus mengawal. Nah, pengawalan ini kalau nanti banyak yang negatif, nah itu nanti muncul sebuah situasi yang kadang-kadang kita harus mengambil kebijakan ulang atau kebijakan yang turunan ya. Jadi kita harus punya plan A, plan B. Jadi kita harus siap seorang pemimpin tidak bisa hanya memiliki satu rencana awal. Kita harus punya rencana cadangan. Nah, disitulah letak seninya dalam memimpin gitu. Ya. Terima kasih Pak Didi. Nah ini Pak, terus dalam penyelesaian masalah, dalam mengambil keputusan, Bapak ada jadwal tertentu atau waktu khusus atau dalam menyelesaikan masalah itu diselesaikan di tempat atau ada jadwal khusus Pak? Kalau ada prosedur atau dalam menjalankannya seperti apa? Ya, sekiranya itu tidak perlu dengan model semacam rapat khusus, kenapa kita harus rapat khusus itu? Selama kita bisa pendekatan hati, maka kita bisa melakukan aktivitas ya dimanapun, di serambi, di musola, di bawah pohon, di kantin, itu kita bisa dialog kan. Ya. Berarti lebih ke secara personal humanis, ya Pak? Ya, personal dan humanis ya. Jadi kita selama itu bisa diambil menjadi sebuah cara, kita tidak akan melakukan aktivitas yang berbau rapat atau semacam harus ada justifity ketika kita melakukan satu keputusan ulang. Maka dengan pendekatan itulah kita bisa meminimalisir permasalahan yang muncul. Nah, kecuali memang itu dalam kurun waktu 2-3 minggu dirasa semakin mempersulit kondisi sekolah, maka kita adakan tim khusus, kita rapat, mencari data, mencari sumber. Nah, di rapat khusus itulah nantinya kita bawa ke rapat umum plenokan. Nah, itu baru. Tapi kalau selama dengan model humanis kita masih bisa, ya kita model humanis. Baik Bapak, dalam mengambil keputusan, adakah faktor lain Pak atau seseorang yang ikut membantu Bapak dalam menyelesaikan permasalahan tersebut? Ya, tentunya sebagai pimpinan kita kan punya wakil yang harapannya wakil ini nantinya akan menjadi bagian dari proses pencarian data. Jadi informasi yang muncul dari beberapa pihak itulah yang kita olah. Jadi keputusan tetap ada di kepala sekolah berdasarkan masukan. Ya. Dalam arti bukan otoriter kepala sekolah, bukan, tetapi pengambil kebijakan akan menentukan memukul palu atau menentukan tok ini itu kan setelah hasil dari rapat hari pertemuan. Jadi tidak sepihak dari kepala sekolah saja. Baik Bapak, terkait ini pertanyaan terakhir dari yang telah Pak Nur Hadi sampaikan tadi, dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, apakah ada pembelajaran terkait pengalaman yang tadi Bapak ceritakan dalam pengambilan keputusan terkait dilema etika? Iya, jadi pembelajaran terbaik itu adalah pengalaman. Jadi peristiwa yang muncul, kemudian sebuah keputusan yang diambil, kemudian melihat efek dari keputusan itu, terus bagaimana hasilnya, tentunya ini menjadi pembelajaran yang terbaik. Jadi kita harus benar-benar melihat sebenarnya masalah utamanya apa, terus tantangannya apa, lalu aksi kita apa. Nah, dari situlah muncul refleksi. Itulah urutan yang harus kita pahami betul, sehingga sebuah keputusan tentunya nantinya akan menjadi sebuah proses yang akan menguntungkan semua pihak, membahagiakan semua pihak, bagi siswa, bagi guru, ataupun bagi stakeholder, sehingga tidak lagi putusan pimpinan hanya otoriter dari satu kepala sekolah atau pemimpin saja. Itu pembelajaran yang utama. Kemudian kita juga harus berani berliterasi. Literasi dengan teman, literasi manusia maksud saya, ataupun literasi situasi.
Jadi kalau kita mau melihat, mau membaca, mau mendengar, itu menjadi sebuah perbendaharaan bagi pemimpin. Ya. Jadi pemimpin jangan sampai tutup mata, tutup telinga, tutup hati. Itu jangan sampai. Ya. Jadi pemimpin harus mau mendengar, harus mau melihat, harus mau merasakan. Itu kunci seorang pemimpin. Maka kami yakin Bu Ari tentunya hari ini sudah beda dengan tadi pagi atau tadi malam. Nah, ini menjadi sebuah proses yang dijalani oleh seorang pemimpin. Itu Bu Ari ya, semangat, insya Allah. Luar biasa Sukses. sekali Pak Didi, Pak Nur Hadi, terima kasih telah mencerahkan saya dari beberapa pertanyaan. Saya sudah melihat gambaran bagaimana seorang pemimpin itu mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan, juga bertanggung jawab, sehingga bisa membawa keberpihakan kepada semua orang yang membutuhkan. Terima kasih sekali Pak Sama-sama, sudah Bu membantu Ari, saya ya. dalam tugas kali ini. Semoga Pak Didi tambah sukses Amin. kedepannya. Sukses Bu Ari juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.